Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di DWI Dark World Investigation. Hari ini kita akan ngebahas tentang sosok penguasa wilayah selatan dari salah satu The Nine Lord Satanic. Kalau kemarin kita ngebahas dari sisi sosok Beelzebub, ada dua part. Sekarang kita akan ke arah selatan, namanya Leviathan sebagai Lord of Dragonic. Jadi Leviathan ini adalah salah satu sosok tua yang menjadi salah satu pilihan untuk menjadi salah satu The Nine Lord yang dipilih langsung oleh The Lord of All, si Mr. Satan. Jadi teman-teman semuanya, kan pertanyaannya kenapa Leviathan bisa menjadi salah satu dari The Nine Lord. Nah ini teman-teman semuanya harus ingat baik-baik, yang punya kekuasaan memilih itu bukan Mongol. Itu bos besar, the Lord of All alias si Satan. Kenapa memilih si Leviathan? Karena memang Leviathan adalah ordo dari malaikat penguasa yang dibuang. Jadi di saat terjadi pemberontakan di surga, ordo kan ada archangel, serafim, kerubim, penguasa, pemerintah, dan angels. Toh? Ada yang bilang 9, tapi Mongol memegang hanya 6. Karena 6 ini yang penting. Nah, Leviathan itu masuk di ordo ketiga. Masuk di ordo keempat. Karena pertama Archangel, Sera, Kerub, baru penguasa. Penguasa dalam mereka adalah mereka yang menguasai wilayah. Nah, di dalam sebuah penguasaan wilayah ada pemerintahannya. Nah, leadernya itu adalah Leviathan. Dan Leviathan memang loyal kepada Satan. Memang dari awal kejatuhan memang mereka udah loyal. Beda dengan Asmodeus. Asmodeus loyalnya karena dia menjadi provokator utama. Sebagai Lord of Destroyer, dia adalah seorang penghancur. Tapi apakah Leviathan bagian dari penghancur? Ya. Karena Leviathan menghancurkan segala sesuatu. Tsunami bro, itu salah satu amukan Leviathan. Itu, tapi kalau dari sisi ilmu pengetahuan, yaitu mungkin karena kerak bumi bergeser dan sebagainya. Beda kalau kami di Manado, kerak nasi itu tus, itu dimakan, ya kan? Tapi kalau pergeseran bumi dan sebagainya, yaitu urusannya Badan Meteorologi Geofisika Indonesia, ya. Tapi kalau dari sisi amukan, itu pasti berhubungan dengan Leviathan. Ya kalau orang zaman dulu bilang setan babatu, begitu tuh kalau bahasa Manadonya. Jadi apakah dia pemarah? Oh sangat bro, sangat. Tapi tetap pegang teguh bahwa Tuhan lebih dahsyat dari apapun. Kalau kemarin kan kita belajar tentang Beelzebub sebagai the Lord of Flies. Hari ini kita akan belajar tentang Leviathan sebagai the Lord of Dragonic. Jadi pemahaman tentang Dragonic itu baik yang punya Asia maupun punya Eropa, baik punya China maupun punya Inggris, Denmark dan sebagainya, dan menjadi salah satu lambang negara atau lambang apapun terbanyak di dunia selain burung elang adalah naga. Jadi kenapa sebuah naga menjadi salah satu pilihan? Karena bahkan di etnis China, naga adalah salah satu sio paling utama dari 12 sio yang lain. Jadi naga diidentikan sebagai salah satu tunggangan kaisar langit. Dan di Indonesia juga naga identik sebagai salah satu tunggangan dari seorang yang bernama Nyi Roro Kidul. Jadi teman-teman semuanya, naga ini adalah sosok utama karena dia menguasai wilayah perairan laut. Kalau dalam hikayat bangsa Yunani adalah Poseidon sebagai adik dari dewa Zeus dan kakak dari Hades. Jadi buat teman-teman, Dragonic adalah sebuah naga yang menguasai perairan dan merupakan salah satu lord penguasa paling besar dari lord yang lain. Jadi menguasai wilayah perairan, karena kalau boleh jujur kemungkinan besar bumi ini lebih besar laut daripada darat. Karena darat tidak pernah menguasai lautan, tetapi lautan selalu menguasai darat. Banyak pulau yang sudah tenggelam karena dikuasai oleh air. Jadi teman-teman semuanya, karakter utama dari seorang Dragonic adalah pemarah emosional. Karena dengan diidentikan selalu menyemburkan api dari mulutnya. Tetapi yang harus kita ingat baik-baik, bukan cuma amarah yang dimiliki oleh seorang dragon, tetapi seksualitas pun dimiliki oleh seorang dragon. Karena hikayat di agama Kristen, menurut ajaran Alkitab di agama Kristen, bahwa di akhir zaman
manusia akan melakukan hal-hal yang berhubungan seks secara berlebihan. Dan prediksi Mongol di 2025 ke atas, kita akan menghadapi hal yang bernama urusannya seks. Penyakit seksual akan mulai muncul kembali setelah HIV dan Ebola, akan muncul lagi penyakit-penyakit lain yang berhubungan tentang selangkangan. Jadi buat teman-teman semuanya, di Indonesia pun kita akan melihat banyak daerah-daerah tertentu gapuranya ada naga. Bahkan Jakarta ada dibilang 9 naga, bahkan ada 13 titik naga di DKI Jakarta. Bahkan di Manado pun, jujur saya sebagai orang Manado, ada titik Leviathan itu di area Kuala Jengki. Di situ ada tempat mapping areanya beliau. Jadi karakter utama Dragonik adalah seorang emosional, seorang pemarah, dan seorang flamboyan seperti Lucifer sebagai Lord of Lust. Jadi pemilihan Leviathan menjadi penguasa wilayah perairan laut juga terdapat di beberapa literasi agama, baik Kristen maupun agama-agama yang lain. Hanya buat teman-teman semuanya, sebesar apapun naga, sekuat apapun naga, tetap kita jangan pernah mengimani bahwa Leviathan itu lebih besar. No. Tetap kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang lebih besar. Karena naga itu diciptakan Tuhan. Masalah Anda, kalau kita di orang Kristen kan ribut. Lah kan bukannya Tuhan sudah mengutuk ular berjalan dengan perutnya. Kok kenapa masih ada naga? Nah ini teman-teman harus ingat baik-baik. Naga ini dalam posisi spirit, bukan dalam posisi real. Kalau kita belajar nonton film-film China, kita nonton film-film Eragon, itu kan naga dalam bentuk fisik. Tapi untuk saat ini The Dragonic, yang khususnya The Real Dragon, hilang. Apakah memang sengaja dihilangkan atau memang benar-benar punah? Nah, tapi dari sisi spirit, Leviathan tidak punah. Leviathan masih bekerja, masih melakukan apa yang menjadi bagian tugas dirinya, menguasai wilayah perairan khususnya laut. Jadi buat teman-teman semuanya, menghadapi apapun, dari 9 ini, Leviathan adalah penguasa wilayah selatan. Dan kita boleh jujur, Indonesia kan Ratu Pantai Selatan itu kan Nyi Roro Kidul. Juga sama, menunggang seekor naga. Nah, apakah naga yang ditunggangi oleh Nyi Roro Kidul adalah bagian dari Leviathan? Itu kita mungkin akan bahas di lain kesempatan, di lain waktu. Karena biar bagaimanapun teritori semua negara di dunia ini pasti selalu berhubungan dengan naga. China pasti ada naga, Inggris pasti ada naga. Bahkan di baju zirah ada gambar naga. Ya kan, banyak gedung-gedung di daerah kota, daerah Semarang, daerah Surabaya ada naganya. Padahal sejujurnya orang nanya, kalau kita sudah beriman, kita sudah memiliki Tuhan, dan kita sudah memiliki iman dan kepercayaan, harusnya tidak ada lagi simbol-simbol satanik di setiap daerah. Kalaupun ada, ya hanya sebatas simbol, tapi jangan dipercaya dan jangan dilakukan penyembahan, karena itu hanya sebatas simbol biar kelihatan anggun. Tetapi kalau dari sisi karakter, dia selain emosional, dia flamboyan seperti Lucifer juga. Oleh sebab itu, Mongol selalu bilang, masa Beelzebub telah selesai. Masa Beelzebub telah selesai dengan selesainya COVID. Tetapi kita akan masuk ke masa Leviathan. Mudah-mudahan ini salah. Mudah-mudahan salah. Tetapi kita juga bermawas diri, karena kita juga sudah bisa membaca pergerakan berita-berita yang ada tentang setelah COVID akan ada apa lagi. Jadi lebih bagus dan lebih baik, lebih keren lagi kalau teman-teman yang sudah berumah tangga, setialah kepada pasanganmu. Buat yang belum punya pasangan, carilah pasangan yang baik. Dan jangan pernah nakal, karena banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan kita alami kalau kita melakukan sesuatu di luar batas kewajaran. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap yakini, tetap imani, tetap percayai bahwa Tuhan kita lebih dari mereka. Mau naga muncul 10 pun, kita cuma dengan punya satu Tuhan, tetap naga pasti akan tunduk kepada kita. Jadi buat teman-teman, kalau seandainya ngadepinnya gimana Kak di alam roh? Ya di alam roh pasti akan terlihat, tetapi ingat baik-baik, mereka hanya menampakkan diri untuk menakuti dirimu.
Tapi di saat engkau bangkit keberanianmu, mereka juga akan mikir untuk menyerang dirimu. Karena berarti Anda menyadari bahwa Tuhan ada di pihak kita. Jadi di saat kita mengalami sesuatu, mengalami apapun, tapi kan suka muncul dalam mimpi, ya sudah. Kalau supaya nggak mimpi naga, ya berdoa biar Tuhan tutup bungkus alam bawah sadarmu. Ya toh? Ya buat teman-teman yang beragama Islam, sebelum tidur tadarusan, hatamin Al-Quran. Buat yang beragama Kristen, sebelum tidur doa, baca Alkitab. Jadi di saat kita tidur, kita tidak akan pernah diganggu oleh siapapun, karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Dan kita akan lanjutin di part 2 mengenai karakter utama dari Leviathan. Oke, saya Mongol. Mwah.